Selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam, dokter. Kami dari kelompok SGDA 5 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Urine Sedimentation Examination. Berikut adalah anggota SGD kami. Urinalisis. Urinalisis adalah pemeriksaan urin untuk mendeteksi komponen kimia, fisik, dan mikroskopis untuk menunjukkan kondisi patologis. Sejarahnya, urinalisis digunakan sejak zaman Hippocrates, berkembang menjadi prosedur diagnostik modern. Signifikansi menyediakan informasi tentang fungsi ginjal, metabolisme, dan infeksi saluran kemih. Komponen karakter fisik bisa mulai dari warna, jika ada perubahan warna mengindikasikan kondisi tertentu, kejernihan, kekeruhan bisa menunjukkan infeksi atau kelainan, bau, perubahan bau pada kondisi seperti infeksi. Analisis kimia bisa mulai dari pH, protein, glukosa, keton untuk mendiagnosis penyakit ginjal, diabetes, dan lain-lain. Mikroskopis seperti sel darah merah, sel darah putih, kristal menunjukkan infeksi atau gangguan ginjal. Urine sediment test. Urine sediment test adalah pemeriksaan mikroskopis elemen urin setelah disentrifugasi. Pemeriksaan sel darah merah atau putih kristal silinder menunjukkan infeksi pada penyakit ginjal. Signifikansi mengidentifikasi penyakit ginjal yang tidak terdeteksi dengan analisis kimia. Lalu selanjutnya rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penulisan. Untuk rumusan masalah, apa komponen yang dapat ditemukan dalam urine sedimentation examination, bagaimana prosedur urine sedimentation examination, lalu bagaimana interpretasi hasil dari urine sedimentation examination. Untuk tujuan penelitian, mengevaluasi dan memahami peran penting urine sedimentation examination dalam diagnosis dan pemantauan kondisi patologis pada sistem urinaria, khususnya ginjal dan saluran kemih, lalu mengidentifikasi komponen-komponen yang terdapat dalam sedimen urine seperti sel darah, sel epitel, silinder, kristal, dan mikroorganisme, serta signifikansi klinis masing-masing komponen. Lalu menekankan pentingnya hasil standarisasi prosedur dan interpretasi hasil urine sedimentation examination untuk meningkatkan reliabilitas pemeriksaan ini dalam diagnosis klinis. Lalu untuk manfaat penulisan, manfaat teoritis, ada student project ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang urine sedimentation examination sehingga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa kedokteran dan tenaga medis lainnya dan dalam memahami uji klinis urine sedimentation examination. Untuk manfaat praktis, student project ini diharapkan dapat membantu praktisi medis dalam memahami teknik dan prosedur untuk urine sedimentation examination yang tepat sehingga dapat pemeriksaan yang lebih efektif. Lalu yang terakhir untuk manfaat penelitian lanjutan, student project ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai urine sedimentation examination. Terima kasih. Urin merupakan hasil akhir dari proses penting yang berlangsung di nefron, yaitu unit fungsional ginjal. Terdiri atas 95% air dan 5% sisa metabolisme seperti urea dan garam. Ginjal terdiri atas bagian korteks dan medula. Pembentukan urin dimulai di corpus renalis, tempat glomerulus menyaring darah, dan filtratnya masuk ke kapsula lumen. Selanjutnya, filtrat mengalir ke tubulus conversus proximal yang menyerap glukosa dan natrium, tubulus Henle yang memompa garam untuk menarik air keluar, tubulus conversus distal yang menyerap sisa zat penting, serta tubulus colectivus yang menyerap air kembali jika dibutuhkan oleh tubuh melalui hormon ADH. Filtrat yang telah menjadi urin kemudian dialirkan ke papilla renalis, calyx minor dan major, lalu ke pelvis renalis sebagai penampungan akhir sebelum menuju ureter. Urin akan disimpan sementara di kandung kemih lalu dikeluarkan lewat ureter. Analisis merupakan pemeriksaan diagnostik yang praktis karena komposisi urin mencerminkan fungsi ginjal dan berbagai aspek homeostasis tubuh. Pemeriksaan ini mencakup 3 aspek utama, yaitu makroskopis, warna dan kejernihan, kimiawi menggunakan strip urin yang berwarna saat bereaksi dengan glukosa, protein, darah, dan elemen lain, serta mikroskopis, pengamatan sel, kristal, dan bakteri. Pengambilan sampel urin sebaiknya dilakukan pagi hari karena lebih terkonsentrasi. Teknik yang umum digunakan adalah midstream clean catch, yaitu dengan membersihkan area genital terlebih dahulu, kemudian mengambil urin di pertengahan aliran untuk mencegah kontaminasi. Alternatif lain termasuk penggunaan kateter kemih atau aspirasi suprapubik dengan jarum langsung ke kandung kemih. Pada bayi dan anak kecil, sampel menggunakan kantong perekat di area genital, meskipun metode ini memiliki risiko kontaminasi yang tinggi. Sampel urin sebaiknya diperiksa dalam waktu 2 jam setelah pengambilan. Jika tidak dapat segera diperiksa, urin harus didinginkan untuk mencegah pertumbuhan bakteri serta degradasi elemen seperti sel dan silinder protein. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari urine sedimentation rate, di mana pemeriksaan sedimen urin merupakan alat diagnosis non-invasif yang penting dalam praktik klinis, di mana ini memberikan informasi berharga tentang kondisi dari sistem urinaria kita. Nah, dengan menganalisis elemen mikroskopis dalam urin, tenaga medis dapat mendeteksi berbagai kelainan, seperti infeksi saluran kemih, glomerulonefritis, batu ginjal, hingga sistem nefrotik. Nah, selain itu juga pemeriksaan ini nantinya dapat berguna dalam memantau perkembangan penyakit ginjal kronis dan menilai respon terhadap terapi yang telah diberikan kepada pasien.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen utama dari urine sedimentation rate. Komponen utama yang dievaluasi yang pertama adalah eritrosit atau hematuria yang dapat menandakan adanya perdarahan di saluran kemih atau kerusakan pada glomerulus. Lalu yang kedua ada leukosit atau leukositeria yang dapat menandakan adanya infeksi atau inflamasi. Lalu yang ketiga ada sel epitel di mana jumlahnya yang meningkat dapat mengindikasikan adanya iritasi atau kerusakan pada jaringan. Lalu yang keempat ada silinder, di mana jenis silinder yang ditemukan dalam sedimen urin dapat menentukan kondisi dari ginjal, misalnya silinder eritrosit pada glomerulonefritis atau silinder leukosit pada pilonefritis. Lalu yang kelima adalah kristal, di mana dapat mengindikasikan gangguan metabolik atau risiko batu ginjal. Lalu kemudian yang keenam adalah mikroorganisme, terutama bakteri, dapat menjadi indikator adanya infeksi saluran kemih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur urine sedimentation test. Yang pertama terkait pengambilan sampel, urin merupakan larutan yang tidak stabil serta dapat berubah secara komposisional dengan segera dan tereliminasi melalui mikturisi. Untuk urin yang direkomendasikan sendiri yaitu morning urine, serta pengambilan sampel urin dibagi menjadi urin non-invasif atau clean catch urine dan invasive teknik yaitu in-out catheterization dan suprapubic sampling. Untuk pemeriksaan sampelnya sendiri, sampel yang diambil akan menjalani pemeriksaan mikroskopis di bawah mikroskop dengan tujuan mendeteksi adanya gas, sel kristal, ataupun mikroorganisme lainnya. Jadi sebanyak 10 ml sampel urin disentrifugasi selama kurang lebih 5 menit pada 1500 rpm dan endapan akan diteteskan pada slide, kemudian ditutup dengan cover glass dan diperiksa secara mikroskopis menggunakan pembesaran LPF yaitu 100 kali atau HPF atau 400 kali dalam minimal 10 lapang pandang atau optimalnya adalah 20 lapang pandang. Untuk rentang waktunya sendiri, pemeriksaan maksimal 30 menit setelah sentrifugasi dengan pencatatan hasil berupa jumlah eritrosit, leukosit, sel epitel, kristal, gas, serta ada tidaknya bakteriuria dan jamur. Evaluasi mikroskopis urin sedimentasi adalah bagian penting dari analisis urin untuk mendeteksi kondisi patologis pada ginjal dan saluran kemih. Pemeriksaan ini mengidentifikasi elemen seperti sel darah, sel epitel, silinder atau cast, kristal, dan mikroorganisme dalam sedimen urin. Silinder urin yang terbentuk di tubulus ginjal mencerminkan berbagai kondisi ginjal. Silinder hialin bersifat jinak, sedangkan silinder granular, eritrosit, leukosit, dan lemak mengindikasikan kerusakan atau inflamasi ginjal. Kristal urin seperti kalsium oksalat, asam urat, dan sulfit dapat menyebabkan risiko batu ginjal atau gangguan metabolik. Mikroorganisme dalam urin perlu dievaluasi dengan hati-hati karena bisa berasal dari kontaminasi, sehingga perlu dikomparasi dengan kultur dan gejala klinis. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang memengaruhi hasil dari urine sedimentation examination. Yang pertama adalah waktu pengambilan sampel. Urin yang dibiarkan terlalu lama dapat mengalami perubahan kimia. Kemudian yang kedua adalah tingkat hidrasi pasien. Urin yang terlalu pekat maupun terlalu encer dapat memengaruhi hasil. Kemudian yang ketiga adalah teknik sentrifugasi. Kecepatan dan durasi yang tidak tepat dapat menyebabkan hilangnya sedimen. Kemudian yang keempat adalah metode mikroskopis, di mana pencahayaan yang teknisi yang ahli dapat menentukan keakurasian. Dan yang terakhir adalah volume urin harus sesuai standar. Semua faktor ini penting untuk memastikan hasil dari pemeriksaan akurat dan tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan dari urine sedimentation examination dengan pemeriksaan urin lainnya. Yang pertama, jika dibandingkan dengan dipstick test, dipstick lebih cepat dan mudah, namun hanya mendeteksi zat terlarut seperti protein ataupun glukosa. Sedangkan sedimentasi lebih unggul karena dapat melihat langsung sel darah, silinder, dan kristal. Kemudian yang kedua, jika dibandingkan dengan urinalisis kimia hanya dapat mengukur pH dan zat kimia lain, namun tidak dapat mendeteksi elemen padat. Sedangkan sedimentasi melengkapi dengan analisis mikroskopis struktur seluler. Kemudian yang tiga, jika dibandingkan dengan sitologi urin, sitologi lebih cocok untuk mendeteksi sel kanker, namun tidak sensitif terhadap infeksi maupun batu. Sedangkan sedimentasi lebih bermanfaat untuk mendeteksi kelainan umum seperti infeksi dan nefritis. Selanjutnya, saya akan membahas kelebihan dari urine sedimentation exam. Urine sedimentation exam adalah pemeriksaan non-invasif yang dapat memberikan informasi diagnostik penting terkait kesehatan ginjal dan juga saluran kemih. Urine sedimentation exam mampu membedakan berbagai jenis kerusakan pada ginjal, termasuk acute tubular necrosis dan juga glomerulonefritis. Hal ini tentunya membantu dokter dalam menegakkan diagnosis yang lebih akurat. Selain manfaat diagnostiknya, prosedur ini lebih murah dibandingkan dengan pemeriksaan seperti biopsi ginjal atau teknik diagnosa lainnya yang lebih canggih, sehingga urine sedimentation exam lebih mudah diakses di berbagai fasilitas kesehatan. Selain itu, pemeriksaan ini memungkinkan pemantauan dinamis terhadap perkembangan penyakit atau respons terhadap pengobatan tanpa perlu
pengambilan sampel darah, atau tindakan invasif, karena sampel urin dapat diambil secara kontinu. Fleksibilitas ini sangat bermanfaat bagi pasien dengan kondisi ginjal kronis atau mereka yang menjalani terapi jangka panjang. Merujuk pada kelebihan-kelebihan tersebut, Urine Sedimentation Exam menawarkan metode yang andal, praktis, dan juga hemat biaya dalam praktik medis sehari-hari. Adapun keterbatasan urine sedimentation examination, yaitu volume sampel memengaruhi akurasi. Penggunaan volume urin kurang dari standar, misalnya 5 mili, dapat menurunkan sensitivitas dan ketepatan hasil analisis sedimen. Selanjutnya ada waktu sentrifugasi yang tidak konsisten. Variasi durasi sentrifugasi dapat menghasilkan perbedaan jumlah elemen yang terdeteksi, sehingga diperlukan prosedur standar. Lalu, penundaan pemeriksaan mengurangi kualitas sampel. Analisis yang tidak dilakukan segera setelah pengambilan dapat menyebabkan degradasi elemen sedimen seperti leukosit dan eritrosit. Dan penggunaan pengawet dapat mengubah morfologi sel. Meski jumlah sedimen tidak berubah signifikan, pengawet seperti formalin dapat mengganggu interpretasi mikroskopis karena perubahan bentuk sel. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh kasus yang membutuhkan pemeriksaan urine sedimentation. Infeksi saluran kemih atau ISK adalah kondisi akibat kolonisasi bakteri patogen di saluran kemih, dengan E. coli sebagai penyebab utama lebih dari 80% kasus. Gejala yang sering muncul antara lain nyeri saat berkemih, frekuensi berkemih meningkat, anyang-anyangan, dan bisa disertai dengan nyeri suprapubik. Faktor risiko termasuk kebiasaan menahan berkemih dan riwayat penggunaan antibiotik. Pemeriksaan urine sedimentation penting dilakukan karena bisa menunjukkan adanya leukosit lebih dari 10 per lapang pandang, bakteri dalam jumlah banyak, serta eritrosit akibat iritasi mukosa. Pemeriksaan ini membantu menegakkan diagnosis, membedakan dari kondisi lain seperti uretritis atau IMS, dan mengevaluasi efektivitas terapi. Hal ini penting untuk mencegah komplikasi serius seperti pyelonefritis atau bahkan sepsis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kasus yang kedua yaitu urolithiasis. Urolithiasis merupakan kondisi di mana terdapat batu pada saluran kemih, yaitu batu ginjal atau nefrolithiasis yang keluar dari renal pelvis menuju saluran kemih. Dan kondisi ini lebih sering terjadi pada pria dibandingkan dengan wanita. Sebanyak 80% batu ginjal tersusun atas kalsium oksalat atau fosfat. Kemudian faktor risiko yang sering terjadi meliputi kurangnya cairan, intake oksalat dan garam yang tinggi, serta rendahnya intake kalsium. Kemudian pada diabetes mellitus tipe 2 dan juga obesitas, resistensi insulin dapat memicu perubahan metabolik yang meningkatkan risiko batu ginjal melalui peningkatan kalsium urin dan ekskresi asam urat. Pembentukan kristal sendiri juga dapat dipicu oleh obat-obatan, baik secara tidak langsung maupun secara langsung, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan menggunakan urine sedimentation examination adalah pemeriksaan yang tepat dalam kasus ini. Akhir saya akan menjelaskan mengenai inovasi dan perkembangan teknologi dalam urine sedimentation examination. Teknologi telah meningkatkan akurasi dan efisiensi pemeriksaan sedimentasi urin. Yang pertama adalah otomatisasi yang dapat mengurangi kesalahan manusia dan menstandarkan proses. Kemudian yang kedua adalah pencitraan digital yang memungkinkan identifikasi partikel dengan resolusi yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah integrasi kecerdasan buatan atau AI yang dapat membantu klasifikasi komponen sedimen dengan akurasi hingga 96%. Kemudian yang keempat adalah teknik pewarnaan terbaru yang memungkinkan pendeteksian ke diferensiasi sel, dan kedepannya sistem portable berbasis AI diprediksi akan mempermudah diagnosis di lapangan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kesimpulan dari student project ini. Pemeriksaan sedimen urin atau urine sedimentation examination merupakan bagian penting dari urinalisis yang berfungsi untuk mendeteksi komponen seluler dan non-seluler urin. Proses ini meliputi pengumpulan, sentrifugasi, hingga analisis mikroskopik yang dapat mengidentifikasi berbagai kondisi seperti ISK atau infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, dan gangguan ginjal akut. Pemeriksaan ini memiliki kelebihan sebagai metode yang non-invasif, murah, dapat diulang, dan memberikan nilai diagnostik serta prognostik yang baik. Namun, akurasinya dipengaruhi oleh volume sampel, waktu sentrifugasi, keterlambatan analisis, dan penggunaan pengawet, sehingga perlu prosedur yang terstandarisasi. Inovasi teknologi seperti otomatisasi, pencitraan digital, dan integrasi AI meningkatkan ketepatan dan efisiensi interpretasi sedimen urin, menjadikan metode ini semakin esensial dalam praktik klinis kedokteran modern.
Selanjutnya, saya akan menyampaikan saran yang ingin kami sampaikan melalui student project ini yang berjudul Urine Sedimentation Examination. Yang pertama, saran bagi peneliti. Penelitian lebih lanjut diperlukan agar dapat mengembangkan penelitian lanjutan terkait optimalisasi metode pemeriksaan sedimen urin, khususnya dalam penerapan teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mendeteksi dini gangguan ginjal dan saluran kemih. Yang kedua, saran bagi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan perlu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam interpretasi hasil sedimen urin, serta menerapkan standar prosedur pemeriksaan guna meminimalkan variasi dari hasil dan meningkatkan akurasi diagnosis. Yang ketiga atau yang terakhir, saran bagi masyarakat. Masyarakat dianjurkan dan diharapkan untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, termasuk urinalisis, terutama bagi individu dengan resiko penyakit ginjal atau saluran kemih, guna untuk mendeteksi gangguan secara dini dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Sekian dari SGD A5, terima kasih. Sekian dari SGD kami, terima kasih.